والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini mungkin setiap di antara kita ketika berangkat ke masjid ini menghadiri majelis ta'lim dibarengi dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa hujan, akan tetapi tidak mengurangi keistiqomahan kita di dalam thalabul ilmi. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah. Dan setiap janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya yang istiqomah, mudah-mudahan kesemua janji itu akan diberikan pula oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga kita masuk dalam firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Istiqamah dalam artian luzumu ta'atillah, ajak continue di dalam kita melakukan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk mudah-mudahan ngaji kita malam hari ini. Maka kemudian Allah memberikan janji, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Para malaikat sama-sama turun untuk memberikan kabar gembira kepada kita. Alla takhafu, sambil mereka mengatakan jangan kalian sedih, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lebih daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan kakinya untuk dilangkahkan di dalam thalabul ilmi, di dalam mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kaki orang tersebut nanti di hari kiamat menuju ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Di dalam bahasa Arab kita berada di halaman 98, dan di dalam bahasa Indonesia kita berada pada halaman 40. Pada halaman 40. Pada halaman 42. Pada halaman 42 di situ ada alinea pendapat kedua. Pendapat kedua. Halaman 42 di alinea terakhir ada kata-kata pendapat kedua. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kemarin telah kita kupas tentang pembagian kufur menurut para ulama, Imam Nawawi pun juga membagi bahwa yang dimaksud kufur di dalam hadis yang kita baca, barang siapa yang mengatakan bahwa kita ini diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya bintang ini dan itu, maka orang ini adalah kufur.
Kufur yang dimaksud di sini kemarin sudah kita bahas, ada kufur itu dibagi dua. Ada kufur i'tiqad, memang betul-betul kufur, dan yang kedua adalah pendapat yang kedua saat ini kita baca, yaitu kufur yang dimaksud adalah kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kufur dalam artian syirik, kafir, tetapi kufur di sini adalah orang ini mengingkari akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan istilah kufrun ni'mah. Kita masuk pada materi kajian kitab kita. Wal qawlu tsani fi asli ta'wilil hadis annal murad kufru ni'matillahi ta'ala liktisarihi ala idafatil ghaib ilal kawkab, wa hadha fi man la ya'taqidu tadbiral kawkab. ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة في الباب أصبح من الناس شاكر وكافر. وفي الرواية الأخرى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين. وفي الرواية الأخرى ما أنزل الله تعالى من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. فقوله بها يدل على أنه كفر بالنعمة والله أعلم. Di dalam terjemahan bisa kita lihat halaman 42. Pendapat kedua tentang landasan pentakwilan hadis tersebut. Hadis yang kemarin kita baca bahwa orang yang meyakini bahwa turunnya hujan ini adalah karena Allah, berarti dia itu iman kepada Allah dan kafir kepada bintang. Apabila orang mengatakan bahwa turunnya hujan ini karena bintang ini, itu dan sebagainya, berarti dia itu kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang. Nah, sekarang pendapat kedua tentang landasan pentakwilan hadis tersebut, bahwa kufur di situ maknanya adalah kufur terhadap nikmat Allah. Artinya kufur kepada nikmat Allah. Sebab membatasi terjadinya hujan terhadap bintang. Kufur nikmat ini berlaku bagi orang yang tidak meyakini peranan bintang. Penafsiran ini didukung oleh riwayat terakhir pada bab ini. Sebagian orang di pagi hari ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Dalam riwayat yang lain, Allah tidak menurunkan berkah dari langit kecuali sebagian manusia mengkufuri terhadap berkah itu. Kata terhadap berkah itu menunjukkan kekufuran yang terjadi adalah kufur nikmat. Wallahu a'lam. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang kufur secara hakiki, malam ini kita bahas bahwa pendapat ulama yang kedua, bahwa seseorang itu ada kalanya kufur akan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang itu, di dalam hadis ini dikatakan asbaha fariqum minhum biha kafirin. Sebagian di antara mereka itu menjadi kafir. Artinya kafir dengan apa? Dengan nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya. Jadi kufur di sini bukan kufur kepada Allah, tapi mengingkari akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingkari akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang dinamakan dengan istilah kufrun nikmah. Kufur nikmah, ingkar akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau orang itu meyakini bahwa yang memberikan nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berarti orang yang syukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, berarti dia mengingkari akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya dikatakan ma anzalallahu ta'ala minas sama' min barakah. Allah tidak menurunkan dari langit tentang keberkahan. Illa asbaha fariqum minan nas biha kafirin. Kecuali sebagian daripada orang itu ada dengan keberkahan itu ingkar. Ya, jadi bukan ingkar kepada Allah, tapi ingkar dengan keberkahan itu, ingkar dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kufur nikmat. Di dalam hadis yang lain banyak macam-macamnya hadis seseorang yang mengkafiri, mengingkari akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh daripada pendekatan hadis ini, ketika suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hari raya, Rasulullah masuk di safnya orang-orang perempuan, di kalangan orang perempuan bersama dengan sahabat Bilal. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Inna kunna aktsaru ahlin nar." Sesungguhnya kalian wahai orang-orang perempuan paling banyak menjadi penghuni-penghuni neraka. Sahabat kaget, perempuan-perempuan ini kaget. Fatasaddaqna, ayo kalian sedekah supaya kalian bisa membebaskan diri kalian dari siksa api neraka, karena kebanyakan penghuni neraka itu kalian. Lantas kemudian orang-orang pada waktu itu, perempuan-perempuan sahabat pada waktu itu, ada yang melepaskan kalungnya, ada yang melepaskan apa ini? Giwangnya, anting-antingnya, ada yang melepaskan gelangnya, ya. Walhasil perhiasannya dilepas, kemudian diberikan, disedekahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena di dalam hadis dikatakan bahwa zillul mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu, ya. Yang akan menaungi orang mukmin besok di hari kiamat itu adalah sedekahnya. Karena kebanyakan penduduk ahli penduduk ahli neraka itu adalah orang-orang perempuan, maka Rasulullah menekankan, ayo kalian sedekah. Langsung dilepas semua apa yang mereka miliki. Begitu dilepas, sahabat Bilal itu bawa surban, dan surbannya itu disuguhkan kepada orang-orang, dan kemudian ditaruh, semua perhiasannya itu disedekahkan. Kata sahabat Bilal, sampai saya keberatan membawa sedekahnya orang-orang itu, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan begitu, para sahabat bertanya, kenapa kebanyakan penduduk ahli neraka itu adalah orang-orang perempuan ya Rasulullah? Li'annakunna takfurna, karena kebanyakan di antara kalian itu banyak yang kafir, ya. Apakah kafir kepada Allah? Tidak, tapi kafir kepada suami-suami kalian, ya. Arti kafir di sini bukan kafir dalam artian yang syirik, tetapi kafir di sini adalah mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah atas keluarga lewat suami-suami mereka. Maka yang dimaksud di sini adalah bukan kafir yang artinya syirik, tapi kafir di sini adalah kufrun nikmah, ya. Tidak bisa bersyukur kepada keluarganya. Sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan, seandainya kalian wahai orang-orang perempuan dibaiki oleh suami-suami kalian, mohon maaf nggih ibu-ibu, ini contoh kufrun nikmah nggih. Saya tidak sengaja untuk memberikan karena ini perempuan bukan, ya. Ini kita menceritakan kufrun, kita akan berbicara tentang kufur nikmat ini, ya. Seandainya kalian wahai istri-istri dibaiki oleh suami-suami kalian selama 1 tahun, dan 1 hari saja kalian tidak dituruti oleh suami-suami kalian, maka istri-istri atau kalian semua ini akan mengatakan, engkau wahai suami tidak pernah nuruti kemauan istri. Memang engkau ini tidak pernah menuruti kemauan istri, ya. Ini kata-kata Rasulullah kepada istri-istri perempuan-perempuan pada zaman sahabat, ya. Zaman dulu, ini istri dulu ini, ya, bukan istri sekarang, ya. Kalau istri sekarang insya Allah tambah nemen kira-kira. Sebab zaman ini zaman akhir, ya. Zaman ini juga zaman akhir. Kalau perempuan sahabat saja dikatakan seperti begitu oleh Rasulullah SAW, apalagi sekarang, kan begitu, ya. Seandainya kalian ini Rasulullah mengatakan kepada istri-istri zaman dulu, seandainya kalian dibaiki oleh suami-suami kalian, suami-suami kalian berbuat baik selama 1 tahun penuh nuruti kemauan kalian, 1 hari saja kalian tidak dituruti oleh kemauan kalian tidak dituruti oleh suami kalian, maka pasti kalian akan mengatakan, wahai suami, engkau memang tidak pernah nuruti kemauan istri. Padahal mek sedina tok 359 hari dituruti, 1 hari tok tidak dituruti, maka si istri itu akan mengatakan, kamu memang tidak pernah nuruti kemauan istri. Ini istri pada zaman dulu, ya, pada zaman sahabat, ya. Buktinya saja kalau istri sekarang kalau dikasih suaminya sesuatu gitu, ya, anggap kasih belanja, itu jarang istri yang mengatakan suwun mas, itu jarang, ya. Ini suami-suami yang ketawa ini rumongso rupane, gak tahu dimatur suwuni rupane, ya.
suwun mas, tidak pernah. Tapi begitu tetangga ngasih sesuatu kepada istri kita, waduh, ben kepethuk suwun yo, matur suwun. Ya, matur suwun itu bolak-balik. Nanti kepethuk lagi, matur suwun yo, iya yo yu kan ya. Kepethuk lagi, matur suwun yo, gak cukup matur suwun ping 10 kadang-kadang. Sementara kalau suaminya ngasih kadang-kadang jarang mengucapkan terima kasih. Alangkah indahnya. Ya. Kalau dalam rumah tangga si istri kasih sesuatu terima kasih, walaupun suami itu tidak berharap untuk diucapi apa? Terima kasih. Suami tidak berharap untuk diucapi terima kasih. Tetapi ketika si istri mengucapkan terima kasih, itu adalah satu keindahan tersendiri di dalam rumah tangga kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa ini adalah merupakan kufur nikmat. Ya. Jadi bukan kufur apa? Bukan kufur syirik, kufur kepada Allah, tapi yang dimaksud di sini adalah kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaitannya hadis tersebut para ulama mengatakan, "Loh, kenapa demikian?" Ya memang jumlah wanita di akhir zaman itu kan paling banyak. Lebih-lebih kalau sudah wanita itu jumlahnya 1:50, maka itu pasti akan terjadi hari kiamat. Ya, jadi kalau sudah wanita itu jumlahnya 1:50 terjadi kiamat. Nah, kalau dikatakan bahwa penduduk neraka itu kebanyakannya perempuan, ya pantas memang kebanyakan penduduknya itu adalah orang-orang perempuan. Ini awalnya, tapi pada akhirnya tetap yang paling banyak penduduk surga itu adalah orang-orang perempuan. Lebih-lebih mereka sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak begitu, tidak boleh kita berpikiran sesempit itu, ya. Justru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran ketika sahabat-sahabat dikatakan fulan fil jannah, ada orang yang dipanggil oleh Allah di surga itu lewat satu pintu. Ada orang yang dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga lewat pintu namanya Royan. Siapa mereka? Orang-orang yang ahli puasa. Ada orang yang masuk ke dalam surga dipanggil oleh Allah lewat pintu namanya Ad-Duha. Mereka orang-orang yang istiqomah melakukan sholat duha. Ada orang yang masuk ke dalam surga dipanggil lewat pintu namanya Al-Jihad. Mereka orang-orang yang mati syahid. Ya, tapi ada orang yang dipanggil oleh Allah lewat 8 pintu. Saking mulianya. Satu pintu manggil, semua manggil. Ya. Kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk di antara orang itu. Engkau termasuk yang akan dipanggil lewat 8 pintu itu, wahai Abu Bakar." Ya, itu sahabat Abu Bakar. Jaminan secara khusus. Tapi jaminan secara umum ada. Siapa? Rasulullah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang perempuan menjaga sholat 5 waktunya, wa shamat syahroha, dan melaksanakan puasa Ramadannya, wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qalatil malaika faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Malaikat mengatakan, wahai perempuan, masuklah engkau ke dalam surga lewat 8 pintu yang engkau sukai. Ya, ini kan hebat ini. Ini secara umum. Ya, ini secara umum. Artinya hadis ini siapapun yang melakukannya bisa masuk ke dalamnya. Salatnya dijaga, puasanya dijaga, kehormatan dirinya dijaga. Kemudian arti kehormatan dirinya dijaga itu jangan masukkan orang laki-laki orang lain ketika suami tidak ada di rumah. Ya, ini menjaga kehormatan dirinya siapapun dia, kecuali kalau dia itu adalah keluarga dari si perempuan, si istri, misalnya kakaknya atau orang tuanya. Ya, kalau misanan itu termasuk orang lain, sepupu itu termasuk orang lain, anake paman, apa maneh tangga tambah orang lain malahan ya. Nah, kemudian wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Ya, enteng kan? Enteng diucapkan tapi berat dilakukan. Taat kepada suami. Loh, ini paling enteng diucapkan tapi paling berat dilakukan. Ya. Faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Maka silahkan engkau wahai wanita masuk ke dalam surga lewat pintu, 8 pintu yang engkau sukai.
Mudah-mudahan ibu kita, istri kita, anak-anak kita perempuan akan masuk lewat 8 pintu yang mereka sukai karena melaksanakan apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang dikatakan sebagai kufur nikmat, ya. Kita lanjutkan, fa anta tarahu qala bittifaqil ulama ala anna man nasaba al-fi'la ila al-wasitah la yakfuru illa idza i'taqada annaha hiya al-fa'ilah al-mudabbirah al-mukhtari'ah wa idza lam takun mulahadhatul wasitah bihadha al-i'tibar bihaitsu innal wasitah alamatan aw dharfal khalqil magduri fiha fala kufra bal taratan yundabu syar'u ila mulahadhatiha ka qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh fa in lam tastati'u fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kita lihat dalam terjemahannya. Anda bisa melihat bahwa Imam Nawawi menyatakan adanya konsensus ulama bahwa siapapun yang menisbatkan tindakan kepada perantara tidak berdampak kufur kecuali disertai keyakinan bahwa perantara itu yang bertindak sebagai pelaku, pengatur dan pencipta. Namun jika perantara tidak dilihat demikian tetapi hanya menganggap perantara adalah ciri atau tempat terjadinya penciptaan yang telah ditakdirkan, maka vonis kufur tidak jatuh. Hukum syarak malah kadang mengajak untuk memandang pada perantara sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tastati'u fad'u lahu hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu. Siapapun yang memberi kebaikan kepada Anda, siapapun yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah itu. Balaslah kebaikan orang itu. Jika Anda tidak mampu untuk membalasnya, maka doakan ia sampai kalian meyakini telah membalas kebaikannya. Dan sabda Nabi SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, ia tidak akan bersyukur kepada Allah. Seseorang yang melakukan perbuatan atau dia mendapatkan sesuatu, kemudian dia meyakini bahwa sesuatu itu adalah hanya merupakan perantara, orang itu hanya merupakan perantara. Sedangkan al-fa'ilul hakiki yang melakukan itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak sampai mengantarkan orang ini menjadi kafir. Saya contohkan, misalnya seseorang itu berobat, subhanallah dokter dan obatnya itu pas, pas. Dengan dokter ini dia dikasih jodoh, kemudian obatnya juga pas, dan sehingga penyakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengatakan dokter ini cocok nang aku, sa obat-obati pas, ya, selama dia tidak mengatakan bahwa yang memberikan kesembuhan adalah dokter dan obatnya itu, maka itu tidak apa-apa, karena dia yakin bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dokter dan obatnya itu hanya merupakan perantara saja, ya, hanya merupakan perantara saja. Maka ini tidak ada masalah. Ya, seseorang diberikan kebaikan, kita tahu bahwa yang berbuat baik ini adalah Allah, dan manusia ini hanya sebatas perantara kepada kita. Ya, tapi walaupun demikian, kita tetap dianjurkan untuk berterima kasih kepada orang ini. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'u, maka balaslah kebaikan orang itu. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Sesungguhnya kalian itu tidak akan masuk surga sehingga kalian harus beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak bisa beriman kecuali kalian saling mencintai, saling menciptakan persaudaraan, mahabbah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbah fillah, menciptakan percintaan, kasih sayang, persaudaraan karena Allah. Kemudian
awala adullukum ala amalin. Maukah kalian aku tunjukkan akan suatu perbuatan? Jika kalian lakukan perbuatan itu, maka kalian akan saling berkasihan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Qalu na'am, kata para sahabat, tentu kami mau wahai Rasulullah. Tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian, sehingga kalian akan tercipta rasa kasih sayang itu. Ya, coba orang-orang yang ada di kampung, tonggo kita yang ada di kampung, insya Allah kalau perumahan tidak ada ini. Kalau di kampung itu biasanya di momen-momen hari-hari besar itu saling apa? Saling kirim mengirim, iya kan? Biasanya kalau mau puasa ada istilah orang desa itu megengan. Kalau sudah mau hari raya ada istilah maleman. Lek wayahe maulutan saling mengirim apa? Acara-acara maulutan. Sehingga di desa itu subhanallah, walaupun jauh itu mereka kenal. Ya, ujung desa dari bawah sampai ujung desa ke atas atau lain desa itu kadang-kadang mereka masih mengenal. Kenapa? Tahadu tahabu, saling memberikan hadiah kalian, maka kalian akan tercipta kasih sayang itu. Tapi kalau di perumahan itu kadang-kadang tunggal sak tembok saja ndak kenal. Wis lakum dinukum, ya itu istilah mereka. Makanya eman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menganjurkan kepada kita untuk saling memberikan hadiah. Kalau kita diberikan hadiah, seseorang memberikan hadiah kepada kita, maka kita dianjurkan untuk membalasnya. Kalau kita tidak bisa membalasnya, orang yang ngasih hadiah kepada kita itu kita doakan. Kita doakan sehingga dia itu tahu bahwa kita ini telah mendoakan orang ini, dan doa itu adalah merupakan bagian daripada saling membalas hadiah itu sendiri. Ya. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tastati'u fad'u lahu, doakan yang baik. Ya, doakan yang baik. Hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumu, sehingga dia itu tahu ya bahwa kamu ini sudah memberikan balasan pada orang ini. Dalam hadis yang berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada orang, maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Kalau orang itu diberikan kebaikan oleh orang lain, minimal kita ucapkan jazakumullah. Ya, minimal kita yang dikasih ini mengucapkan jazakumullah, barakallah, mudah-mudahan kamu diberkahi oleh Allah. Berarti kan didoakan jazakumullah, mudah-mudahan kamu dibalas oleh Gusti Allah. Atau kita doakan waktu malam hari, itu lebih tepat malahan. Ya, jadi mendoakan saudara sesama muslim dan yang didoakan itu tidak tahu, maka doa ini adalah lebih mustajab dari sekian doa-doa yang mustajab. Doa mustajab itu banyak. Doaul madlum, doanya orang yang dizalimi, doanya orang puasa, macam-macam doa mustajab. Tapi dari sekian doa-doa mustajab itu, yang paling mustajab itu yang mana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kamu mendoakan saudaramu sesama muslim dan orang yang kamu doakan itu tidak tahu. Malam hari kita doakan, ya Allah, kabulkan hajat saudara saya si A. Ya Allah, sembuhkan penyakit saudara saya si B. Ya Allah, mudahkan urusan orang ini. Kita doakan. Ya, sedangkan yang kita doakan tidak tahu. Berarti ini unsur ikhlasnya itu lebih tinggi. Kalau kita doakan, orang yang didoakan ada di depan kita, mudah-mudahan saudara saya si A, disebut namanya, ya disebut namanya, apa mana dilebokno TV, wah tambah ya. Hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dia itu diampuni oleh Allah, ya. Tapi orang yang didoakan di sampingnya, lah ini unsur ikhlasnya itu kurang. Saya tidak mengatakan tidak ada, tidak kurang, ya. Lain dengan orang yang kita doakan, sedangkan orang yang didoakan itu tidak tahu ada urusan apa, ya. Tapi kalau orang yang kita doakan di depan kita, mudah-mudahan kamu dilancarkan rezekinya oleh Allah, mudah-mudahan kamu begini, mudah-mudahan orang ini begini, ya. Nah, itu tentu ada sesuatu. Tapi kalau yang didoakan tidak tahu unsur apa yang kita cari, tidak ada. Berarti ikhlasnya itu sangat sempurna, ya, wungkul, utuh, tidak berkurang sedikit pun. Orang yang diberi dianjurkan untuk membalas. Kalau tidak membalas, didoakan.
orang yang memberi jangan berharap untuk dibalas. Supaya apa? Supaya unsur ikhlasnya juga tinggi. Bahkan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid Al-Allamah Habib Umar yang biasa ya, ulama yang kita kenal. Nah, itu beliau pernah mengatakan tanda daripada orang ikhlas itu adalah tidak berharap untuk diucapi jazakumullah. Paham ya? Jadi tandanya orang ikhlas itu ketika memberi tidak berharap untuk diucapi terima kasih. Ya. Begitu. Itu tandanya orang ikhlas. Jadi kalau kita ngasih seseorang, jangan kita berharap diucapi terima kasih ya, jazakumullah ya. Ini untuk kita yang memberi, ya. Tapi untuk yang diberi tetap dianjurkan untuk mendoakan. Minimal kita ucapkan jazakumullah. Kalau bisa kita doakan tiap malam orang itu. Ya. Nah, tapi orang yang memberi jangan berharap untuk diucapi terima kasih atau jazakumullah. Paham ya? Jangan kita ngasih kemudian walaupun saudara kita kadang-kadang leka ikhlas kurang ya. Itu kita ngasih saudara kita diem saja. Dikei kita enggak mau apa-apa. Ya. Enggak boleh. Ya mesti dikei kita ya. Itu kalau bahasa sing apa? Bahasa sing umum begitu ya, bahasa umum. Lek bahasa sing kasar maneh itu kadang-kadang lebih parah daripada itu. Mohon maaf ini sekedar contoh saja. Kasih kemudian saudara kita diam. Itu kadang-kadang apa namanya? Kewan sing biasa yang gelantong-gelantong itu disebut. Ya, bedes iki meneng ae dikei. Enggak boleh. Itu berarti kita itu enggak apa? Nggak ikhlas, babar belas ini namanya. Ya, jadi kalau kita itu ngasih seseorang, kita berikan sesuatu pada seseorang, jangan kita berharap untuk kita dikasih jawaban terima kasih atau jazakumullah. Lek bisa ya. Kalau bisa ya, itu kita ngasih sambil kita mengucapkan matur suwun. Ini suwun yo sampean terima. Loh, hebat kan? Ya, ngasih malah matur suwun. Ini orang-orang dulu seperti itu. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, salah satu di antara cucu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu kalau ada orang datang, kemudian dia itu orang datang dan minta-minta. Apa kata mereka? Ya, apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi hamala zadi ilal akhirah. Terima kasih. Segala puji bagi Allah, matur suwun, terima kasih kepada orang yang datang kepada aku, ya, orang yang datang kepada aku untuk membawakan bekalku nanti ke akhirat. Dikei sambil dia mengucapkan terima kasih. Suwun yo sampean gawakno bekalku ke akhirat. Ya, coba ini. Suwun, yang baca suwun siapa? Yang ngasih. Ya, yang ngasih suwun yo sampean iso gawakno bekalku ke akhirat. Itu tambah hebatan lagi. Mereka orang itu tingkatan-tingkatan ya. Kita masuk tingkatan yang mana? Apa tingkatan ngekei mari ngono meneng mari ngono muni koyo mangi kok? Ya. Atau kita termasuk di antara orang yang ketika kita ngasih orang kemudian kita mengatakan terima kasih kepada orang yang membawakan bekalku ke akhirat. Ya, terima kasih. Ya, atau begitu anak orang ngemis iki maneh kita barutan mana ini tambahan. Ya, salah gak ngekei kadang-kadang. Ya, moro-moro dari jauh sudah digini-gini kan rono. Ya. Nah, inilah. Kemudian kenapa kita itu kok harus bersyukur kepada manusia? Dikatakan di sini man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia berarti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kenapa? Padahal kita tahu bahwa hakikat yang memberi itu siapa? Allah. Saya kepingin memberi sesuatu kepada seseorang, maka saya tidak bisa memberi sesuatu ini kepada orang yang saya inginkan kecuali kalau mendapatkan izin dari Gusti Allah. Kalau tidak ada izin dari Gusti Allah, saya tidak bisa memberikan sesuatu itu pada orang ini. Ya, kalau tidak ada izin, tidak bisa. Jadi ketika kita itu mendapatkan izin, baru kita bisa. Sehingga hakikat yang memberikan itu siapa? Allah. Dan manusia hanya sebatas sebagai perantara. Kenapa perantara ini kok kita ucapi terima kasih? Kenapa kok kita syukuri? Di dalam satu hadis dikatakan inna lillahi ibadan ja'ala hajatan nas ilaih
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai hamba-hamba, di mana hamba-hamba ini adalah dijadikan partner oleh Allah. Ya, artinya apa? Hajat-hajat manusia itu oleh Allah diliwatkan orang ini. Ya, si A kita kenal dengan seorang, dan orang ini subhanallah jujukan kebutuhan orang banyak. Ada itu, ya. Kalau ada di kampung kita, di kota kita mesti ada. Kalau ada orang sakit, mesti datang kepada orang ini. Bah, anak saya sakit, perlu biaya. Oh iya, perlu biaya berapa? Sekian. Ya wis, nyok tak kei. Pak, saya punya hajat, saya butuh bantuan. Bantuan apa? Anak saya mau masuk sekolah. Oh iya, tak biayai. Ya, Bah, di rumah saya kampung saya akan bangun masjid. Terus butuh untuk ngecor, perlu semen berapa? Tidak banyak, cuma 100. Ya wis, tak kirim 100. Faham? Ini orang dijadikan partner oleh Allah. Allah menjadikan hajat kebutuhan kebanyakan orang pada orang ini. Ya, pasti panjenengan bisa membaca. Mungkin saudara kita, mungkin famili kita, mungkin tetangga kita, mungkin orang yang hidup di kota kita, mesti ada. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngerojok rezeki orang ini. Rezekinya orang ini digerojok. Ya. Ketika orang ini rezekinya digerojok oleh Allah, dia sebagai tumpuan kebanyakan manusia. Ada orang sakit minta bantuan orang ini. Ada orang minta bantuan mau sekolah minta bantuan orang ini. Ada mau pembangunan masjid minta bantuan orang ini. Tapi orang ini rezekinya luar biasa. Ono pondok misalnya ada masjid mau pembebasan tanah, orang ini tetap tampil. Ja'ala hajatan nas ilaih, sebagai tujuan daripada kebutuhan kebanyakan manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerojok rezekinya orang ini. Sampai kalau orang ini sudah bosan, di dalam keluarga itu ada mesti. Ya, saudara kita, famili kita, kebutuhan ini, butuh ini itu, minta tolong sama kita. Ah, ini orang dijadikan partner oleh Gusti Allah. Allah ngerojok rezeki orang ini. Sampai kalau orang ini bosan, maka rezekinya dipersempit dan digantikan kepada orang lain. Ya, digantikan kepada orang lain. Paham ya? Karena dia menjadi partnernya Allah, berarti dia adalah manusia pilihan Allah. Karena dia manusia pilihan Allah, maka kita berterima kasih kepada orang ini. Hakikatnya kita juga berterima kasih kepada Gusti Allah. Ini yang dikatakan man lam yashkurin nas lam yashkuril lah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, maka dia tidak bisa berterima kasih kepada Gusti Allah. Sebetulnya cerita-cerita tentang Allah menjadikan partnernya di permukaan bumi yang digerojok rezeki, kemudian kebanyakan manusia kebutuhannya jojok kepada orang ini, contohnya banyak sekali. Ya, kalau kita contohkan, ini waktunya sudah habis. Nggak nutut, sehingga insya Allah contohnya kita sambung pada pengajian yang akan datang. Ya, contohnya ini kita buat untuk pengajian yang akan datang. Banyak sekali contoh-contohnya supaya lebih memantapkan bahwa Allah itu punya partner-partner, dan partner-partner ini orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengirimkan, membagi rezekinya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk yang ngambil atau sebagai partner. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang sebagai partnernya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat kita dan keluarga kita, tetangga kita ketika memerlukan kebutuhan-kebutuhan itu, Allah akan mengirimkannya lewat tangan-tangan kita semuanya, karena rezeki kita diberikan rezeki yang halal, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan ngaji kita yang cuma sebentar ini pahalanya diberikan pula oleh Allah untuk orang tua kita, dan lebih banyak diberikan oleh Allah untuk orang tua kita daripada yang kita dapatkan, sehingga kita tidak bisa membahagiakan orang tua di dunia, kita masih bisa membahagiakan orang tua kita di akhirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah. Pada akhirnya apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengundang kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب بقى الواسع الرحيب فانظر نظره تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكنا الهنا نعطاه في كل حين سلك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقينا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين رابحين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجبني أمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل
فاجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.